Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan Suranta dari TPW 42 NIM 119140203 Prodi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Pada saat ini saya berkenan ingin menjelaskan tentang deskripsi singkat dari dua program yang telah saya buat untuk UAS PKS tahun ajaran 2019-2020. Program pertama yang saya buat adalah menghitung nilai kuat arus pada rangkaian listrik paralel atau seri, dan yang kedua itu adalah menghitung maksud saya melihat identitas dari suatu fungsi kuadrat. Deskripsi singkatnya pada program pertama saya ini, yaitu menghitung kuat arus, adalah user disuruh menginput jenis rangkaian. Setelah menginput jenis rangkaian, user disuruh memasukkan banyaknya resistor pada rangkaian. Setelah memasukkan banyak resistor pada rangkaian, user disuruh untuk menginput nilai tegangan pada rangkaian. Setelah nilai tegangan diinput, terakhir user menginput nilai resistor masing-masing pada rangkaian dari resistor 1, resistor 2 sampai resistor ke A. Setelah itu maka program akan mengeluarkan output, yaitu nilai kuat arus yang didapat dari proses user mau menginput nilai tegangan dan nilai resistor masing-masing pada rangkaian. Lalu alasan saya memilih untuk membuat program mencari kuat arus ini adalah, menurut saya ini adalah hal yang unik, karena pada dasarnya kalau kita ingin mengukur kuat arus itu kita harus menggunakan ampere meter. Tetapi saya ingin, kalau menurut saya alangkah uniknya kalau saya membuat ampere meter tetap di dalam versi program, sehingga ini mungkin dapat menimbulkan efektivitas yang lumayan tinggi. Lalu setelah itu flow chartnya di sini bisa dilihat. Yang ini flow chartnya, dimana di flow chartnya ini pertama kita disuruh menginput rangkaian. Setelah menginput rangkaian, nanti ada kondisional. Kalau misalkan rangkaiannya seri, maka akan dilakukan perintah. Sebenarnya seri atau paralel itu hampir sama perintahnya. Kita hanya menginput rangkaian, jenis rangkaian, untuk banyak resistor dan tegangan, tetapi bedanya hanya prosesnya saja. Di sini resistornya itu nilai resistor masing-masing, nilai resistornya kalau di paralel itu diinverskan dulu di menggunakan variabel tinjau, kalau baru ditambahkan. Sedangkan kalau di seri, nilai resistornya itu langsung ditambahkan di resistor atau diinisiasi. Di paralel juga diinisiasi maksudnya tadi. Lalu didapat nilai resistor total, nilai arus, maka nilai arusnya dapat dari pembagian tegangan dan resistor. Lalu di sini nanti dikeluarkan juga nilai masing-masing resistornya, penambahannya. Lalu seperti kalau kembali ke program, di sini di blok ini adalah pendeklarasian beberapa variabel, yaitu integer A, volt, resistor, arus tinjau, lalu dan terakhir rangkaian. Lalu di blok ini kita menginput jenis rangkaiannya apa. Setelah itu nanti di blok ini, kalau rangkaiannya seri, akan dilakukan proses seperti apa. Seperti ini, seperti di sini. Ya, kalau blok seri seperti apa, nanti ada memasukkan banyak resistor, memasukkan nilai tegangan, lalu menginput nilai masing-masing nilai resistornya berapa, sehingga didapat nanti kuat arus dan program pun selesai. Sedangkan kalau yang diinput adalah kata paralel, maka akan sama seperti biasa di seri, yaitu menginput banyak resistornya, lalu menginput nilai tegangannya,
lalu menginput masing-masing nilai resistornya berapa, nanti didapat nilai arusnya, sehingga dan di blok terakhir ini adalah kalau misalkan maaf, maksud saya kalau di sini berfungsi sebagai mengeluarkan nilai output dari nilai resistor yang telah kita input di sini, nanti dikeluarkan nilai resistornya ditambah nilai penjumlahan, dan di sini adalah mengeluarkan nilai arus, dan else di sini yaitu kalau misalkan kata pada rangkaian itu bukan seri atau paralel, maka akan keluar invalid input, masukkan kata seri atau paralel. Dan setelah itu, kalau misalkan semua kondisional sudah terpenuhi, maka program pun selesai. Lalu di sini ada program melihat identitas dari suatu fungsi kuadrat. Deskripsi singkatnya di sini kita akan akan disuguhkan rumus fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, di mana nanti nilai a ini akan kita input, nilai b ini akan kita input, nilai c ini akan kita input, berapa nilainya masing-masing. Lalu setelah itu nanti didapatlah itu fungsi kuadratnya itu seperti apa, lalu prediksi bentuk kurvanya bagaimana, lalu apakah dia berpotongan dengan sumbu X atau tidak. Kalau dia berpotongan dengan sumbu X, maka dia akan memiliki nilai akar. Kalau tidak, dia tidak memiliki nilai akar. Kalau misalnya A-nya itu sama dengan 0, maka dia bukan merupakan fungsi kuadrat. Lalu alasan saya memilih untuk membuat program ini adalah karena materi dari identitas maksud saya materi dari fungsi kuadrat ini menurut saya sangatlah banyak ditemukan di pelajaran-pelajaran dari SMA, lalu di TPB mungkin ada beberapa menggunakan materi fungsi kuadrat, di mana ini biasanya berhubungan dengan grafik, dan juga materi ini tergolong mudah, makanya dari itu saya membuatkan program ini. Lalu di sini flowchartnya ini di sini seperti biasa kita masukkan banyak fungsi kuadrat yang ingin dicari berapa, lalu deklarasi nilai array masing-masing. Lalu setelah itu kita menginput nilai A pada fungsi kesekian berapa, nilai B pada fungsi kesekian berapa, nilai C pada fungsi kesekian berapa. Nanti ada proses lagi di sini menggunakan diskriminan dan rumus ABC. Lalu di sini outputnya akan keluar rumus maksud saya dikeluarkan rumus fungsi kuadratnya itu bagaimana, dan apakah dia mempunyai akar atau tidak, dan apakah bagaimana bentuk kurva dari fungsi kuadratnya. Baik, lalu di sini analisis setiap bloknya itu ini adalah deklarasi, dan di sini kita menggunakan library baru yaitu math.h. Fungsi library di sini adalah untuk mengoperasikan nilai akar. Karena di program ini kita banyak akan menggunakan operasi nilai akar, yaitu untuk mencari nilai diskriminan yang berguna untuk mencari nilai akar pada suatu fungsi kuadrat. Nah, di blok ini kita akan disuruh menginput banyak fungsi yang ingin dicari. Lalu di blok ini pendeklarasian array, ada array A, B, C, D, dis, akar 1, akar 2. Lalu di for ini kita menginput nilai masing-masing A, B, C pada fungsi kesekian. Kalau misalkan ada fungsinya ada 1, maka kita menginput nilai A pada fungsi ke-1, B pada fungsi ke-1, C pada fungsi ke-1, terus selanjutnya A pada fungsi kedua, B pada fungsi kedua, C pada fungsi kedua.
Lalu di sini ada prosesnya ini adalah proses diskriminan, di mana ini menggunakan rumus B kuadrat minus 4AC. Lalu dis I inilah yang merupakan proses dari akar diskriminan, yang dimana ini berfungsi sebagai untuk mencari nilai akar 1 dan akar 2, ya, atau titik potong pada sumbu X yang ada pada fungsi kuadrat atau kurva pada fungsi kuadrat. Lalu di sini for di sini untuk mengeluarkan atau mengoutputkan fungsinya, di mana di sini kalau A-nya tidak sama dengan 0, tandanya dia bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka dia adalah fungsi kuadrat. Kalau A-nya itu sama dengan 0, maka dia bukan fungsi kuadrat. Di dalam A tidak sama dengan 0 nih, kalau A-nya lebih dari 0, maka kurvanya itu akan terbuka ke atas, dan juga nanti dilihat dulu nilai diskriminannya, apakah dia mempunyai akar atau tidak, fungsi kuadratnya. Kalau misalkan D diskriminannya itu kurang dari 0, tandanya dia kurvanya akan terbuka ke bawah, di mana di sini mohon maaf, kalau misalkan A-nya kurang dari 0, maka dilihat lagi di sini apakah diskriminannya kurang dari 0. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai akar. Kalau dia diskriminannya lebih dari 0, maka dia ada akarnya. Sama juga seperti ini. D kurang dari 0, dia akan tidak punya akar. Kalau lebih dari 0, dia punya akar. Baik, itu saja. Lalu alasan saya memilih ini ya sudah saya jelaskan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.